Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga hari ini kasih, damai, dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu menjadi bagian kehidupan kita. Di pagi hari ini akan merenungkan tentang kasih yang semula. Dalam Wahyu 2 ayat 4, Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Firman ini ditujukan kepada jemaat di Efesus, di mana pada waktu itu Efesus adalah satu dari 7 jemaat yang pernah ada di Asia Kecil. Nah, saudara-saudara jemaat yang kasih Tuhan, Efesus adalah kota perdagangan dan pelabuhan yang sangat besar. Gereja di Efesus mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana rutinitas perekonomian di sana sangat maju, tetapi di balik semuanya itu juga di sana banyak tempat-tempat pemujaan kepada dewa-dewa. Banyak kuil-kuil yang besar, dan kuil ini menjadi kebanggaan penduduk kota ini. Tapi meskipun demikian, jemaat di Efesus adalah jemaat yang giat dalam beribadah, jemaat yang selalu mengerjakan perkara-perkara rohani. Dan Tuhan memuji semuanya itu. Dalam Wahyu 2 ayat 2 dikatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari firman ini? Seperti jemaat di Efesus, walaupun Tuhan memuji apa yang mereka lakukan, tetapi ternyata seperti yang kita baca tadi, bahwa dalam Wahyu 2 ayat 4, Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ternyata saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus mengenai perkara-perkara rohani, mereka selalu memuji, beribadah kepada Tuhan, itu hanyalah sekedar rutinitas, kebiasaan ataupun seremonial saja. Mereka tidak sungguh-sungguh melakukannya. Hal itu telah menjadi kebiasaan yang sering mereka lakukan. Seperti kita pun saat ini, kita menyadari apakah kegiatan ibadah kita, kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan, itu semua kita lakukan atas kesungguhan hati kita mau memuji Tuhan, ataukah hanya sekedar rutinitas, ataukah hanya sekedar kebiasaan. Kita datang, duduk, beribadah, pulang, kita tidak membawa apa-apa. Ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Jangan sampai kasih kita mula-mula kepada Tuhan kita lupakan. Kasih mula-mula itu kasih di saat pertama kali kita bertobat, kasih di saat kita dalam pergumulan yang berat, bagaimana kita rindu hadirat Tuhan, bagaimana kita rindu mencari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita sangat bergelora mencari Tuhan. Itulah kasih kita mula-mula. Tetapi ketika kita sudah berada dalam kesibukan kita, ketika Tuhan sudah mengangkat kita dari pergumulan kita, kita melupakan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk tetap memelihara kasih kita yang mula-mula. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Jangan sampai nanti dalam pergumulan baru kita menunjukkan kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada Tuhan. Jangan sampai di saat kita tertekan, berbeban berat, di saat Tuhan mengangkat kita dari kehidupan yang terpuruk, di situ baru kita memuji Tuhan, di situ baru kita menunjukkan kebaikan kepada sesama kita. Tetapi Tuhan menginginkan kita di saat apapun, di saat kita berhasil, di saat kita dalam posisi yang baik, di saat kita dalam kesibukan kita tetap memelihara kasih kita yang mula-mula. Kita tetap memberikan waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Kita tetap menunjukkan kasih kita kepada sesama kita, agar supaya hidup ini terus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan.
terus dipelihara oleh Tuhan. Jangan sampai kita hanya memuaskan keinginan daging kita, kita hanya memuaskan hawa nafsu kita, dan kita tidak memberi makan roh dalam hidup kita, dalam diri kita. Tentunya kita tahu bersama bagaimana cara kita memelihara roh dalam diri kita yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu dengan rajin bersekutu, rajin membaca firman, mencari kebenaran firman Tuhan. Hal itu yang akan menguatkan roh dalam tubuh kita. Jangan sampai kedagingan kita menguasai kita. Biarlah roh kita terus menyala-nyala kepada Tuhan, kasih kita yang mula-mula terus bergelora kepada Tuhan, agar supaya senantiasa Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kehidupan kita semua. Tunjukkanlah kasih kepada sesama kita, kasih kepada orang-orang di sekitar kita, kasih kepada orang-orang yang kurang mampu, dan juga pasti kalau kita melakukan semua itu, kasih mula-mula kita kepada Tuhan pasti juga akan kita tunjukkan. Tuhan memberkati kita sekalian.